wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari kelas 12 IPS 2. Yang terhormat Bapak Dr. Handa Sastri MPD selaku guru mata pelajaran sejarah minat di SMA Negeri 9 Kota Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang GATT dan WTO. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade didirikan pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Organisasi ini didirikan untuk melaksanakan perjanjian umum yang berkaitan tentang tarif dan perdagangan. Adapun maksud dibentuknya GATT yaitu untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan yang berdasarkan traktat multilateral. Nah, traktat multilateral itu sendiri berisi pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktik ekonomi yang diskriminatif. Pada saat berdiri, GATT beranggotakan 24 negara anggota. Tetapi, pada sidang terakhirnya pada tahun 1964 di Marrakesh, Maroko, GATT diganti menjadi WTO atau World Trade Organization. Nah, penggantian GATT menjadi WTO ini dilatar belakangi karena negara anggota menginginkan adanya perdagangan bebas di antara mereka. Indonesia sendiri tergabung menjadi anggota GATT pada 24 Februari 1950. Tujuan didirikannya GATT adalah untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang bebas dan jelas bagi masyarakat pebisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, fungsi GATT sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuannya, GATT mensponsori beberapa perjanjian yang disebut dengan rounds atau putaran. Nah, salah satu putarannya itu adalah putaran Uruguay. Putaran Uruguay ini merupakan putaran terbesar. Karena apa? Karena putaran ini sebagai cikal bakal berdirinya WTO. GATT memiliki 7 prinsip umum. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation atau MFN. Menurut prinsip ini, semua negara anggota yang terkait untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap ekspor-impor. Yang kedua, prinsip National Treatment. Prinsip ini mewajibkan semua negara anggota memberikan perlakuan yang sama terhadap barang impor maupun barang lokal. Yang ketiga ada prinsip larangan restriksi kuantitatif. Prinsip ini melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dalam bentuk apapun. Yang keempat ada perundingan melalui tarif. Prinsip ini menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap liberalisasi perdagangan domestik melalui tarif. Yang kelima ada prinsip resiprositas. Prinsip ini berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang keenam ada prinsip perlakuan khusus terhadap negara berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan preferensi umum terhadap negara yang sedang berkembang. Yang ketujuh ada prinsip transparansi. Prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota bersikap transparan terhadap peraturan perdagangan. Yang kedua, WTO atau World Trade Organization. WTO berdiri pada putaran Uruguay, sedangkan putaran Uruguay berada di bawah GATT. Itu tandanya WTO merupakan kelanjutan dari GATT. WTO sendiri resmi dijadikan sebagai organisasi perdagangan pada 1 Januari 1995. Pada saat berdirinya, WTO memiliki 160 anggota dengan 24 pengamat. Dan WTO bermarkas di Jenewa, Swiss. WTO memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada Ministerial Conference. Struktur ini merupakan forum pengambilan keputusan yang paling tinggi. Yang kedua ada General Council. Struktur ini bertugas sebagai pelaksanaan harian. Yang ketiga ada Council for Trade in Goods.
Struktur ini berfungsi sebagai memantau pelaksanaan persetujuan yang telah dicapai di bidang perdagangan barang. Yang keempat ada Council for Trade in Service. Struktur ini berfungsi sebagai memantau pelaksanaan persetujuan yang telah dicapai di bidang perdagangan jasa. Yang kelima ada Council for Trade Relates Aspect of Intellectual Property Right. Struktur ini bertugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek dagang. Yang keenam ada Badan Penyelesaian Sengketa. Struktur ini bertugas sebagai penyedia forum penyelesaian sengketa di negara anggota. Pada 2 November 1964, Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1964. Berikut isu-isu konkret di dalam WTO yang juga menjadi perjuangan di Indonesia. Pertama, perundingan di bidang pertanian. Kedua, perundingan di bidang peraturan. Yang ketiga, perundingan di bidang jasa. Yang keempat, perundingan di bidang kesehatan masyarakat. Yang kelima, perundingan di bidang investasi. Yang keenam ada perundingan di bidang lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.